Baiklah, pada pertemuan kali ini kita melanjutkan tentang uji asumsi klasik pada analisis melakukan uji. Hari ini kita akan mempelajari beberapa uji. Yang kedua yaitu uji linearitas, di mana uji linearitas adalah untuk melihat variabel bebas dengan variabel terikat ada hubungan linear atau tidak. Linear itu artinya apa? Dia sejajar. Kalau semisalkan uang saku naik 10%, maka prestasinya ini juga naiknya 10%. Nah, apakah terjadi seperti itu? Nah, harapannya memang sebenarnya tidak terjadi hubungan yang linear sehingga menarik untuk diteliti. Yang menjadi poin penting di sini adalah hubungan dari kedua variabel tersebut tidak linear, atau jika dilihat dari tabel, deviation from linearity-nya lebih dari sama dengan signifikansi F-nya, yaitu di atas 0,05. Silahkan dibuka kembali file SPSS yang kita gunakan di pertemuan sebelumnya pada pengujian normalitas. Nah, yang terkait dengan pengukuran pengaruh dari uang saku motivasi terhadap prestasi belajar. Kemarin ketika kita menggunakan uji normalitas, kita menggunakan nilai residu untuk mendapatkan hasil yang lebih baik karena kita tidak tahu apakah ini sampel ataukah data populasi. Nah, berikutnya uji yang harus dilakukan adalah uji linearitas, di mana dalam uji linearitas memang kita ingin melihat apakah variabel uang saku dan motivasi atau uang saku dan prestasi ini memiliki hubungan linear. Nah, caranya adalah dengan memilih analyze, kemudian pilih compare means, pilih means, kemudian masukkan variabel dependent dan variabel independennya. Setelah itu pilih option, kemudian pilih centang yang di bawah sendiri yaitu test for linearity, kemudian klik continue. Setelah itu pilih OK. Nah, dari hasil ANOVA yang perlu kita lihat adalah pada bagian deviation from linearity. Pada deviation from linearity, ingat seperti tadi sebelumnya sudah dibahas bahwa yang menjadi syarat tidak terjadi linear atau signifikansi F-nya lebih dari atau sama dengan 0,05. Bagian mana itu? Yaitu pada bagian ini. Deviation from linearity, kita lihat angka signifikansi. Signifikansinya di sini adalah 0,38 yang artinya adalah nilai signifikansinya di atas dari 0,05 sehingga dianggap sebagai tidak linear atau variabel uang saku dan prestasi belajarnya tidak linear. Berikutnya adalah uji kolinearitas atau multikolinearitas, tergantung jumlah variabelnya. Nah, uji multikolinearitas ini adalah uji yang dilakukan untuk memastikan apakah di dalam sebuah model regresi ada interkorelasi ataukah korelaritasnya antar variabel bebasnya. Nah, yang dimaksud dengan interkorelasi itu adalah hubungan yang kuat antara variabel prediktor dengan prediktor lainnya. Berikutnya, uji yang harus dilakukan adalah uji multikolinearitas. Nah, untuk menguji ini dapat digunakan dua uji yang bisa dibaca, yaitu uji korelasi product moment atau menggunakan uji VIF atau variance inflation factor. Nah, caranya adalah kita pilih analyze, kemudian pilih regression linear, kemudian masukkan data dependent dan data independennya. Setelah itu pilih statistik, kemudian pilih collinearity diagnostic. Nah, ini diklik. Setelah itu pilih
continue dan dipilih OK. Nah, dari data ini yang perlu kita baca hanyalah bagian VIF ini saja atau collinearity statistik. Di syaratnya adalah jika nilai VIF ini kurang dari 4 maka tidak terjadi multikolinearitas. Jika lebih dari 4 maka terjadi multikolinearitas. Dari hasil ini kan muncul 1,083 sehingga kesimpulannya adalah tidak terjadi kolinearitas antara variabel uang saku dan motivasi belajar. Berikutnya adalah uji heteroskodesitas, di mana uji ini adalah digunakan untuk merepresentasikan kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian pengamatannya pada varians dan residunya. Biasanya kita dihadapkan pada 3 pilihan, boleh memilih nih salah satu, uji Park, uji Ross-Spearman, dan uji Glaser. Bisa dipilih salah satu. Pak Alwi sendiri biasanya sering menggunakannya adalah uji Park. Uji Park ini merupakan uji heteroskodesitas yang dilakukan dengan cara pemangkatan terhadap residu, kemudian dilakukan analisis regresi terhadap nilai residunya. Yang menjadi poin utama di sini atau yang perlu diperhatikan adalah syarat analisis regresi ini adalah tidak adanya heteroskodesitas atau signifikansi dari nilai F itu di atas 0,05. Uji berikutnya adalah uji heteroskodesitas, di mana tujuan dari uji ini adalah untuk mengetahui apakah tidak terjadi heteroskodesitas. Nah, yang menjadi syaratnya uji regresi atau analisis regresi adalah tidak terjadinya heteroskodesitas. Saya ulangi, harapan kita dalam uji heteroskodesitas adalah tidak terjadi heteroskodesitas sehingga analisis regresi syaratnya terpenuhi. Nah, caranya untuk melakukan analisis uji heteroskodesitas adalah kita sudah memiliki nilai residu di sini. Kita sudah memiliki nilai residu dari uji normalitas kemarin. Kita tinggal klik transform, kemudian klik compute variable. Kemudian pada target variable ketikkan ABS underscore residu atau res. Kemudian pada numeric expression ketik ABS buka kurung res underscore 1 atau dari residual 1. Kemudian pada tab dan label pilih label di sini, ketikkan di sini adalah absolute residu karena kita akan melakukan analisis regresi pada absolute residunya. Klik continue, kemudian pilih OK. Nah, di sini akan muncul variabel baru yaitu ABS underscore res atau ABS residu. Nah, untuk mengetahui heteroskodesitas maka kita harus melakukan analisis regresi pada variabel baru, yaitu caranya pilih analyze, pilih regression, pilih linear, kemudian masukkan absolute residu pada variabel dependent, kemudian masukkan uang saku dan motivasi pada variabel independent. Setelah itu pilih OK. Nah, yang perlu dilihat di sini adalah bagian ANOVA-nya. Nah, di bagian ANOVA-nya kita menemukan signifikansinya adalah 0,81. Artinya begini,
Jika pengujian F-nya signifikansinya ini adalah kurang dari 0,05, maka menunjukkan terjadinya heteroskodesitas. Sedangkan jika F-nya lebih dari 0,05, maka tidak terjadi heteroskodesitas. Dan yang kita harapkan memang signifikansinya ini adalah di atas 0,05, sehingga tidak terjadi heteroskodesitas dan analisis regresi dapat kita lakukan atau syaratnya terpenuhi. Uji yang terakhir yaitu uji otokorelasi. Biasanya uji ini digunakan untuk mendeteksi hubungan antara error period dengan error period lainnya, atau bisa juga untuk melihat analisis regresi error yang sifatnya independen dari error lainnya. Nah, caranya adalah melakukan analyze regression linear, kemudian nanti pada variabel Y kotak dependen dan variabel independennya dimasukkan. Setelah itu yang dipilih adalah Durbin-Watson. Nah, yang perlu diingat adalah nilai Durbin-Watsonnya. Kriterianya nanti adalah jika nilai Durbin-Watson terletak antara 2 dan 4 untuk taraf signifikansi 5%, maka tidak terjadi otokorelasi. Tetapi jika nilainya berada di luar itu, maka bisa terjadi otokorelasi atau tidak dapat ditentukan. Uji prasyarat berikutnya yaitu uji otokorelasi. Tadi sudah dijelaskan tentang definisinya otokorelasi. Saya langsung to the point pada caranya. Nah, caranya adalah pilih analyze, kemudian pilih regression, pilih linear, kemudian variabel dependennya adalah prestasi belajar, independennya uang saku dan motivasi, kemudian pilih statistik, kemudian pilih Durbin-Watson, kemudian pilih continue dan OK. Nah, yang perlu kita lihat di sini adalah pada bagian Durbin-Watsonnya atau nilai VIF-nya. Durbin-Watson. Pada nilai Durbin-Watson adalah 2130. Yang perlu diingat bahwa dalam kriteria Durbin-Watson adalah terletak di antara 2 dan 4. Jika nilainya di antara 2 dan 4, maka kesimpulannya adalah tidak adanya otokorelasi atau tidak terjadi otokorelasi ketika nilai Durbin-Watsonnya 2 hingga 4. Karena ini nilainya adalah 2,1, maka sebagai syarat uji dari analisis regresi sudah terpenuhi. Ingat, yang dilihat hanya pada Durbin-Watsonnya saja. Baiklah, tadi sudah dipaparkan terkait dengan uji asumsi klasik mulai dari pertemuan kemarin yaitu normalitas hingga hari ini adalah uji otokorelasi. Untuk berikutnya, untuk mengasah keterampilan saudara melakukan uji asumsi klasik, silahkan dilihat pada lampiran tugas di Bismat. Sekian. Jika ada pertanyaan, silahkan disampaikan di forum Bismat atau di forum yang ada di WhatsApp group. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.